Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Studi kasus yang saya ambil yaitu mengenai jasa pembuatan aplikasi web atau software developer. Bisnis model kanvas ini merupakan materi yang saya pelajari di mata kuliah kewirausahaan jurusan Sistem Informasi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini di pendahuluan pembahasan pertama yaitu mengenai bisnis model kanvas, dan yang kedua mengenai studi kasus bisnis model kanvas jasa pembuatan aplikasi web. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih jauh mengenai studi kasus, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih bisnis model kanvas. Nah, di sini bisnis model kanvas dijelaskan adalah tool untuk membantu kamu dalam mendefinisikan model bisnis secara langsung dan terstruktur. Manfaat dari pembuatan bisnis model kanvas adalah kamu dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen, value dari produk yang sedang dibuat, serta dapat memahami model bisnis dari kompetitor. Nah, itu mengenai penjelasan bisnis model kanvas. Selanjutnya kita ke studi kasus. Di sini di studi kasus kita akan bahas satu persatu mungkin. Di sini studi kasus bisnis model kanvas yaitu jasa pembuatan aplikasi web. Nah, di sini yang pertama itu mengenai customer segment. Customer segment mendefinisikan target customer yang ingin dicapai untuk menjual produk kamu. Customer segment merupakan fondasi dalam membangun sebuah bisnis model. Nah, di dalam studi kasus di sini customer segment ini yaitu yang pertama pembisnis offline, yang kedua pendidikan yang membutuhkan web sekolah, siakat, dan e-learning. Kemudian pembisnis penjualan yaitu yang membutuhkan e-commerce, dan yang terakhir perusahaan yang membutuhkan aplikasi web. Itu mungkin mengenai customer segment dalam studi kasus jasa pembuatan aplikasi web. Selanjutnya yang kedua, value proposition. Value proposition mendefinisikan cara kita memaksimalkan nilai yang ada pada produk agar customer mau membeli atau menggunakan produk yang kita jual. Nah, di sini strategi dalam menentukan value proposition adalah bagaimana kita sebagai pemilik produk bisa memberikan solusi terhadap masalah customer atau memenuhi kebutuhan customer. Nah, di sini di dalam studi kasus mengenai value proposition yaitu yang pertama dalam pembuatan web sesuai dengan permintaan customer. Yang kedua, paket web yang terjangkau, murah tapi berkualitas. Dan yang ketiga, pelayanan ramah dan maksimal. Nah, selanjutnya channel. Nah, di sini channel mendefinisikan sebuah media yang dapat menyampaikan value yang kamu tawarkan ke tangan customer. Channel bisa berupa website, seorang sales, atau bahkan marketplace. Nah, di sini di dalam studi kasus jasa pembuatan aplikasi web, channelsnya itu adalah yang pertama pemasaran langsung dalam kurung direct marketing, yang kedua email pemasaran, email marketing, dan yang ketiga media sosial pemasaran atau sosial media marketing. Nah, dalam pemesanan bisa menggunakan web perusahaan, Google, Facebook, channel, YouTube channel. Itu mengenai channel. Selanjutnya di sini customer relationship. Customer relationship mendefinisikan hubungan yang dibangun oleh kamu dengan customer. Jadi di sini menjelaskan mengenai hubungan yang dibangun dengan customer kita.
Nah, di sini di dalam studi kasus saya cantumkan untuk customer relationship, yaitu menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan email. Nah, dan yang kelima, revenue stream. Revenue stream mendefinisikan bagaimana cara perusahaanmu menghasilkan pendapatan dari penjualan produk. Nah, di sini yang pertama itu adalah customer, jasa pembuatan web aplikasi. Yang kedua profit, keuntungan, dan yang ketiga advertise atau mengiklankan. Yang keenam, key resource. Key resource mendefinisikan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk perusahaanmu. Nah, di sini siapa saja atau apa saja yang ada di dalam key resource. Yang pertama itu adalah sistem analis web, yang kedua programmer web, yang ketiga database, yang keempat web designer, dan yang kelima web developer. Alat yang digunakan yang pertama personal komputer atau laptop, dan yang kedua internet atau modem. Yang ketiga software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi web. Yang pertama text editor, Sublime Text, HTML, JavaScript, CSS, MySQL, dan framework. Nah, di sini decay activities. Decay activity didefinisikan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menawarkan value proposition ke banyak pasar sehingga mencapai target perusahaan. Nah, di sini marketing mencari klien. Nah, di sini produk aplikasinya yang pertama itu beli software, yang kedua install software, perancangan desain, perancangan database, pengkodingan, pendaftaran hosting, tes produk software, dan yang terakhir revisi produk software. Nah, di sini key partnership. Key partnership mendefinisikan siapakah partner atau jaringan untuk mensuplai dan mitra yang membuat model bisnismu berfungsi. Di sini saya mencantumkan di dalam studi kasus jasa pembuatan aplikasi web, yang pertama perusahaan periklanan produk, yang kedua toko komputer, yang ketiga publisher. Nah, dan yang terakhir yaitu cost structure. Cost structure mendefinisikan biaya apa saja yang harus keluar untuk mengoperasikan model bisnis. Nah, di dalam studi kasus ini saya mencantumkan cost structure. Yang pertama itu adalah biaya tenaga kerja, yang kedua biaya internet, yang ketiga biaya perawatan komputer, yang keempat biaya aplikasi, dan yang terakhir hosting aplikasi. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai bisnis model kanvas, studi kasus, jasa pembuatan aplikasi web. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.